Baik, terima kasih. Saya Yosep Baledima, NIM 1803030121, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah fenomena korupsi. Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu menangkis habis kejahatan korupsi, karena dalam masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Faktor pendorong terjadinya korupsi. Faktor pendorong terjadinya korupsi di Indonesia yakni antaranya konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratis. Gaji yang masih rendah. Selanjutnya, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban. Selanjutnya, sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram. Tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran yang lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Selanjutnya, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman-teman nama. Selanjutnya, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, rakyat yang apatis, masa bodoh, tidak tertarik, atau mudah dibohongi. Selanjutnya, ketidakadanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan. Korupsi memberikan dampak yang buruk bagi negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka yang untuk mendapat keuntungan sepihak, seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan. Korupsi merupakan tindak laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaan yang guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok. Upaya pemberantasan korupsi. Menurut pendapat H. Ismail Suntaso, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan agar korupsi hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak mencukupi, karena para birokrat juga manusia biasa. Selanjutnya, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa seseorang memberikan suatu kalau tidak ada maksud tertentu? Selanjutnya, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindak korupsi, bisa saja ia mendapatkan kekayaan itu dari warisan atau keberhasilan bisnis dengan cara yang halal. Selanjutnya, tindakan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan dilakukan jika para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dapat
dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa seseorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh amanah. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dari rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.